Baik, baik Pak Yusuf. Hati-hati Bang. Bang Ako, silakan belok ke kanan Pak Yusuf, belok ke kanan ada sumur nyemplung situ ya. Mudah-mudahan ketemu akalnya di situ. Bang Ako, silakan naik. Ini di Koko ya. Aduh banyak yang mau naik juga ya. Dewa baru lihat ini. Waduh Dewa nggak enak nih. Mau naikin nggak enak. Buat Bang Ako, silakan. Bang Yusuf stay di bawah ya Bang. Ntar kita lanjut lagi. Tapi jangan lupa bawa akal tapinya. Bang Ako, waduh Bang Ako yang mana ini nggak ada. Bang Ako, waduh. Tolong kirim permintaan Bang Ako ya. Kirim permintaan. Beliau insya Allah mau syahadat. Ya. Baik. Enggak, Bang Ako naik aja Bang Ako. Lanjut aja Bang, saya nyimak dulu Bang. Enggak, naik aja nggak apa-apa. Udah dikosongkan satu ini. Iya, memang disediakan untuk Bang Ako. Iya. Request. Bang Ako silakan, request Bang Ako. Di Jamak nggak kelihatan lagi di sini. Soalnya itu udah dijadwalkan 2 tahun yang lalu ya, Bang Ako sama Bang Juma. Serius? Malam? 2 tahun yang lalu. Serius? Iya. Oh luar biasa bohongnya bener. Ya silakan Bang Ako naik. Naik. Masih aja Malam. Parah memang ini anak ini. Udah dijambak. Akhirnya alpukat nih. Ya, selamat pagi menjelang malam menuju sore hampir stres. Gimana, Bang Ako? Sehat ya? Bang Ako? Semangat malam. Bang Ako? Tunggu Bang. Halo Bang, halo. Ya, baik, siap. Handset rusak. Halo. Tadi kan udah ditransfer uang sama Iya, Bang, Dewa iya, buat Bang. beli handset. Gimana sih? Bang Ako ini? Tunggu Bang, sabar Bang. Serius ya Bang, Pak. Baik, siap. Ditunggu Bang Ako ya. Dewa tadi sholat isya Bang Ako ya. Dewa sujud, Dewa mendoakan mudah-mudahan Bang Ako dapat hidayah. Semua Halo, soalnya selamat pertanyaan dari Bang Ako. Ya, selamat pagi Bang Ako. Ya, udah jelas Bang? Udah Bang Ako. Siap. Siap Bang Ako. Ya Bang. Baik. Tadi saya mau nyimak aja dulu Bang, maksudnya. Gitu. Oh, tadi mau nyimak. Sementara dari hasil penyimakan yang pertama tadi, yang terdengar lah ya, yang terdengar itu mana yang menurut Abang itu Enggak Bang, bikin pusing saya atau baru enggak? masuk Bang. Oh, baru masuk. Iya Bang, baru 3 menitan lah Bang. 3 menit ya? Iya Bang. Oh, iya. Baik. Belum sempat saya dengar Bang pembicaraannya Bang. Makanya saya bilang tadi Bang menyimak dulu Bang, gitu. Oh, iya. Ya, Bang Yusufnya masih ada kali di bawah. Diajak aja naik ke sini lagi. Dewa nggak enak Bang kalau nurunin ini. Nggak pernah Dewa bener. Nggak apa-apa Jangan. Bang, nanti saya naik lagi Bang. Enggak, saya di rumah aja Bang. Saya lihat di bawah Bang. Kalau nggak mendingan di atas saja. Bang Yusuf mendingan di atas saja ya. Bang Yusuf, Bang Ako. Bang Ako di atas. Tapi ini otennya Pak Yusufnya nggak ada ini. Nggak ada Bang Ako, Pak Yusufnya. Dewa bukan mengusir, bukan. Tetapi karena memang sudah dijadwalkan, Bang Ako pun udah Dewa DM. Baik, kita janjian jam 10 untuk ngobrol dengan Bang Juma. Itu. Iya Bang. Ya. Ya, silakan Bang Ako. Silakan Bang. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ada Bang Nevlos, ada Bang Mualaf. Di sini kebetulan ada Pak Mualaf, ada Bang Juma. Apalagi yang meragukan dari ajaran agama Islam, silakan. Kami tidak memaksa di sini, sama sekali tidak. Wallahi, kami tidak memaksa karena kami tidak punya keuntungan sedikit pun juga untuk mengislamkan orang, tidak ada sama sekali. Iya Bang, iya. Ini memang tulus dari hati saya Bang. Nggak ada. Ada suaranya nggak sih? Ada. Aman.
Aduh, greget aku. Gemetaran, duh. Gak apa-apa, mungkin barangkali begini, untuk mengawalinya coba diungkapkan dulu mungkin selama ini apa yang sudah didapati terkait dengan persoalan agama ini, kan begitu. Baik itu dalam sudut pandang Kristen atau Islam, silakan diungkapkan saja dulu, biar mengalir begitu saja nanti Bang Ako. Karena saya tahu perasaan Sebenarnya, itu. Hmm. iya bang, sebenarnya saya lagi menunggu kawan saya untuk nonton ini bang. Karena kan Oh, bagaimanapun dia yang mengkasih room-room yang kayak gini ya, gini bang, supaya saya percaya agama itu bang. Dia yang mengarahkan saya ke sini bang, ke room-room yang kayak gini bang. Saya lagi menunggu dia bang. Di sana aja sampai Baik, ketemu sambil bang. menunggu, sambil ngobrol aja. Siapa tahu Ya, temennya ada, nggak apa-apa. Nanti ditarik aja nanti. ya bang. Eh sebenarnya bang, debat-debat yang kayak gini bang, sebenarnya apa sih permasalahannya bang? Kenapa dari dulu ini nggak selesai-selesai bang? Sebenarnya permasalahannya apa sih sebenarnya bang? Silakan Bang Juma. Oke, baik. Jadi gini, kalau kita melihat ya dari aspek kehidupan kita sebagai manusia, jadi hampir semua unsur yang ada itu pasti berpasang-pasangan, Bang. Baik, buruk, tinggi, rendah, kanan, kiri, atas, bawah, ya kan gitu ya. Sehingga dialog ini pasti terjadi. Karena di antara dua agama ini pasti ada yang keliru gitu. Pasti. Gak mungkin dua-duanya benar. Gak mungkin. Kenapa? Aspek penilaiannya kemudian adalah ketika dua agama ini mendudukkan perkara tentang konsep ketuhanan. Kan gitu. Sama-sama mengaku agama yang diajarkan oleh pencipta langit dan bumi. Sama-sama mengaku ajaran yang kemudian dientaskan daripada para nabi. Kan gitu. Artinya bahwasanya perkara itu akan selalu ada disebabkan karena baik dan buruk ini akan selalu berjalan bersanding, tapi nggak bisa disatukan. Itu dimanapun itu, termasuk pada diri kita. Pada diri kita itu ada baik buruk, itu nggak bisa dipisah itu. Dua hal ini akan selalu bersanding. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa menghentikan dialog Islam dan Kristen kecuali, nah tuh, kecuali perkara antara Kristen dan Islam itu jelas garis pembedanya. Nah, sekarang masalahnya adalah orang Islam, khususnya orang Islam mengakui dirinya bahwasanya mengkitabkan sebuah kitab suci yang asalnya dari Arab dengan menggunakan bahasa Arab. Datangnya belakangan. Lalu kemudian nabinya ummi. Kan gitu. Menghadapi satu agama besar yang kemudian dua kitab yang juga dianut oleh umat yang besar dan luar biasa. Perjanjian lama diambil dari Septuaginta, kitabnya orang Yahudi. Keturunan daripada Nabi Yakub, Ishak, Nabi besar. Kan gitu. Runtutan Nabi datang kepada mereka, kemudian jatuh kepada yang diimani oleh teman-teman Kristen. Yang kedua, kitabnya Bible. Di Bible ini juga berbagi. Ada Lukas, ada Markus, ada Matius, ada Yohanes, ada Petrus, apalagi? Ada Yudas, apalagi? Ada Paulus, banyak mereka bersatu melawan satu kitab Al-Quranul Karim. Tapi yang terjadi anehnya adalah satu lawan banyak orang, tetapi yang satu ini percaya diri terhadap jati dirinya, percaya diri terhadap eksistensi keberadaannya sebagai kalamullah. Kitab yang banyak ini justru terhuyung-huyung. Kemana angin bertiup, ke sana arahnya dia pergi. Tidak punya jati diri. Apa contohnya misalnya? Kitabnya yang tadinya Biblos berubah menjadi Alkitab. Tuhannya yang tadinya Theos berubah menjadi Allah. Yang tadinya Apostolos berubah menjadi Rasul. Banyak hal yang kemudian tidak berkesesuaian dengan seharusnya. Yang mana ketika kita meniti kepada baik dan buruknya sesuatu, harusnya Al-Quran yang datang belakangan ini meniru yang sudah tua, yang lebih dulu datang. Tapi faktanya, Anda lihat kitab Anda sendiri. Inilah yang menyebabkan kita berdebat.
Kira-kira nih, ada nggak kemudian umat Islam yang mau berdialog dengan Kristen, di mana pada saat itu Kristen telah mendudukkan apa yang ada di dalam kitab mereka dengan jati diri, membungkus diri, memperlihatkan diri dengan konsep yang diasaskan terhadap asal-usulnya. Kira-kira masih mau ndak orang-orang ini? Misalnya adik saya nih, Slamet Raharjo, Neplos, kemudian Mu'allaf Rins, masih mau ndak mereka itu bersentuhan, berdialog tentang agama kepada orang-orang Kristen, yang mana mereka orang Kristen sudah menyebut Biblos, Theos, kemudian apalagi Apostolos. Untuk apa? Layaknya orang Islam tidak pernah berdebat dengan Hindu Buddha. Gak pernah. Kenapa? Karena mereka tidak menyentuh apa yang menjadi esensi di dalam Al-Quranul Karim. Berbeda dengan Kristen. Prinsip-prinsip akidah, tauhid yang menjadi landasan Islam, itu semuanya diambil dan didudukkan pada perkara yang tidak seharusnya. Nah, inilah yang menyebabkan dialog itu terjadi. Andai saja lembaga lain Indonesia percaya diri kemudian mendudukkan apa yang ada di dalam kitabnya berdasarkan asal-usulnya, maka tidak ada debat. Tidak ada debat. Kenapa ada debat? Yesus dikatakan anak Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Allah itu telah menjadi manusia. Itu bajingan, Bang. Bajingan. Tetapi saudara Kristen tidak pernah sadar itu, betapa mereka menghinakan saudaranya sendiri. Apa susahnya menggunakan kata Theos? Apa susahnya menggunakan kata Allah? Apa susahnya menggunakan kata Tuhan? Apa susahnya menggunakan kata Yahweh? Kenapa harus Allah? Kenapa harus Alkitab? Kenapa harus Rasul? Kenapa tidak menggunakan jati diri? Kalau seseorang itu cinta kepada sesuatu, maka ciri khas sesuatu itu akan diikutkan. Tapi ini tidak terpampang di dalam keagamaan saudara. Kami Muslim direndahkan seperti apapun, dihinakan seperti apapun, dihujat seperti apapun, kami tetap tampil dengan wajah yang berseri-seri membawa kalam Al-Quranul Karim. Kami nggak pernah kemudian tidak percaya diri dengan kitab suci kami. Kami tidak pernah kemudian tidak percaya diri dengan Tuhan kami. Tidak pernah kami itu tidak percaya diri kepada penyebutan Nabi dan Rasul terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kemudian sahabat Kristen menyebut Paulus harus pakai Rasul, nggak pakai Apostolos. Menyebut kitabnya harus menggunakan kata Alkitab, tidak mau dengan Biblos. Menyebut Tuhannya nggak mau dengan Theos, harus dengan kata Allah, meskipun diplesetkan Allah. Kenapa demikian? Karena ajarannya tidak mencerminkan yang saya katakan tadi. Kalau kita cinta kepada sesuatu, maka kita tidak akan mungkin meninggalkan jati diri sesuatu itu. Contoh misalnya, kita cinta kepada orang tua kita. Dia punya ciri khas orang tua kita. Dia memberikan kita warisan cincin misalnya. Maka cincin itu akan kita jaga dengan baik. Kalau kita cinta kepada yang memberikan. Kita tidak menggantikan cincin itu dengan sesuatu yang bukan cincin. Apalagi yang bukan dari pemberian orang tua. Kalau kita cinta kepada orang tua, cincin ini tidak akan diganti dengan apapun. Meski emas berlian sekalipun. Kenapa? Cinta kepada yang memberikan. Nah, coba Anda lihat bagaimana kitab saudara. Kesana kemari tanpa arah. Kelimpungan mencari jati diri yang sebenarnya. Ini wujud tidak ada kecintaan terhadap kitab itu. Al-Quran mau dibawa kemanapun, mau sampai ke negara yang paling benci terhadap Islam sekalipun, Al-Quran tetap menggunakan bahasa aslinya. Kenapa? Karena inilah yang dikatakan oleh Allah. Kami yang mewahyukan, kami juga yang akan menjaganya. Poin ini saja, tidak ada kekuatan di atas muka bumi yang bisa membantah, Bung. Itu esensi loh. Itu esensi. Ketika dikatakan di dalam kitab saudara, segala yang diilhamkan oleh roh, itu adalah firman, itu adalah pengajaran dan seterusnya. Tapi pembuktiannya mana? Apa iya yang dituliskan oleh lembaga lain Indonesia itu dituliskan berdasarkan roh Tuhan? Tidak. Itu dituliskan atas pengetahuan terhadap terjemahan yang lebih tua. Bukan karena ilham.
Lalu mana kitab sucinya yang diterima langsung dari Tuhan? Mana? Kita kehilangan arah. Tanyakan kepada Al-Quran. Maka kita tidak akan pernah kehilangan arah kalau berbicara mengenai Al-Quranul Karim. Dan ingat satu terakhir dari saya, Bung. Satu-satunya mujizat yang masih bisa dilihat, dirasakan, dibaca, digenggam, dipeluk sampai hari ini yang berdasarkan terhadap kalam Allah tinggal Al-Quranul Karim. Nabi Ibrahim punya mujizat. Bisa kita lihat hari ini? Tidak. Nabi Musa punya mujizat. Boleh kita tengok hari ini? Tidak. Nabi Isa, Yesus bisa membangkitkan orang mati. Boleh kita lihat hari ini? Tidak. Baginda Rasulullah Muhammad SAW punya mujizat Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Kitab hukum-hukum. Masih bisa dilihat hari ini? Bisa dilihat hari ini. Digenggam, dicium, dipeluk dan seterusnya, masih sampai hari ini. Itu bukti mujizat satu-satunya yang ada di atas muka bumi, tinggal Al-Quranul Karim yang datang kepada para nabi. Tinggal itu. Dan yang dibutuhkan, sahabatku, saudaraku, bukan tongkat bela laut, bukan. Ilmu yang membangkitkan orang mati, bukan itu yang dibutuhkan. Meskipun manusia yang mati pingin hidup, tapi tidak dibutuhkan hari ini. Kenapa? Kalau ada orang mati bangkit dari kubur, karena adanya mujizat membangkitkan orang mati, orang akan takut sama dia. Contoh, dewa meninggal malam ini. Karena ada mujizat sama seperti Yesus, besok aku bangkitkan dewa. Istri dan anak-anaknya pun takut sama dia. Apalagi orang lain. Jadi itu tidak dibutuhkan. Tapi ketika manusia beradab, manusia itu dinamis dalam kehidupannya. Yang dibutuhkan adalah hukum-hukum. Hukum militer, hukum ekonomi, hukum politik. Apalagi hukum perkawinan, tata negara yang dia butuhkan. Dan itu hanya tersimpul dalam Al-Quranul Karim. Itu yang kita butuhkan. Bukan tongkat bela lautan, bukan. Bukan ilmu membangkitkan orang mati, bukan. Bukan ilmu untuk orang buta melihat, bukan. Orang lumpuh berjalan, bukan. Kenapa? Karena itu sudah dimiliki oleh orang lain. Bukan lagi sesuatu yang disebut mujizat. Mujizat itu adalah keadaan yang bisa mengalahkan keadaan lain. Melumpuhkan keadaan lain. Yesus membangkitkan orang mati. Petrus membangkitkan orang mati, gagal dia. Musa membangkitkan orang mati, gagal dia. Sapi di dalam surah Al-Baqarah membangkitkan orang mati, gagal dia. Gagal dia. Lalu apa lagi? Yang bisa kemudian dimiliki oleh para nabi yang tidak bisa kita lihat hari ini. Tapi kalau Al-Quranul Karim, adakah ilmuwan yang sebelum Rasulullah Muhammad SAW menguraikan Al-Quran yang menemukan bahwa langit itu tidak bertiang? Di bawah air itu ada api. Pada diri manusia ada DNA sidik jari. Adakah yang bisa menemukan itu sebelum Rasulullah? Tidak ada. Hari ini mata kita terbuka, pikiran kita terbuka, kuping kita mendengar, mata kita melihat apa yang diuraikan Al-Quranul Karim. Dari seorang yang ummi, yang tidak bisa kemudian baca tulis, yang tidak mampu membaca Torah, yang tidak mampu membaca kitab berbahasa Aramaik, apalagi berbahasa Yunani, tapi dia mampu menguraikan tentang apa yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Seorang diri. Seorang diri, Bung. Seorang diri, dia tidak belajar. Tidak sama seperti Yesus, belajar dia. Dia sekolah. Hidup di dunia peradaban. Hidup di mana dunia kedokteran itu sudah hebat. Baginda Rasulullah Muhammad SAW jauh. Hidup di padang pasir. Yang tidak dianggap orang ummi, yang tidak pernah dilirik. Kampungnya tidak pernah dilihat, kampungnya tidak pernah disebut, tapi sekarang Masya Allah, Anda boleh lihat. Manusia seorang diri mengalahkan Tuhan Anda, mohon maaf, mengalahkan Tuhan Anda. Itu dia. Jadi saya kira, kalau Anda mengatakan, kenapa debat itu terjadi? Satu prinsip saya sebagai apologet, Bang Suma tampil di tengah-tengah saudara-saudara, karena wujud kasih dan sayang. Kalau narkoba bahaya, tapi itu belum apa-apa. Narkoba hanya batasnya di dunia. Tapi kalau kita menyembah bukan kepada pencipta kita, na'udzubillah, summa na'udzubillah, mati kekal di neraka, Bong. Bukan sementara, bukan sehari, bukan 2 hari, bukan setahun, bukan 100 tahun, bukan bermiliar tahun. Tapi takbirlah kita. Kekal kita di dalam. Subhanallah. Karena itulah kecintaan ini harus diwujudkan. Maka saya membawa diri. Ada yang mau berdialog dengan kita, ayo. Silakan. Anda mau hujat-hujatan, saya bukan kelasnya di situ. Tapi kalau Anda menghujat Islam, menghujat agama saya, menghujat Rasulullah, menghujat Allah, ya saya katakan, kamu akan berhadapan dengan Bang Suma. Tapi kalau mau berdialog dengan baik, mari kita dialog dengan baik.
Islam mengajarkan kami petunjuk yang sangat luar biasa. Jangan kau berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara-cara yang baik. Saya kira begitu, Bung. Jadi dialog itu terjadi karena adanya dua agama ini yang kemudian selalu menyerempet gitu loh. Tidak percaya diri dengan asal usulnya dia sendiri. Baik, oke, makasih. Maksudnya Bang, kata-kata Allah tadi ada di Alkitab gitu Bang. Ya, betul. Oke Bang. Jadi yang dimaksud mujizat dalam Al-Quran itu bagaimana Bang? Kenapa dibilang mujizat Bang? Ya. Jadi gini, mohon maaf teman-teman yang lain. Jadi gini, kalau di Islam, yang pertama ada yang disebut ilmu militer. Kalau di Anda ada yang disebut kasih. Kasih kalau pipi kiri ditampar, kasih pipi kanan. Ini Bung, ajaran orang-orang yang intelektualnya tinggi. Bahkan kalau Anda membaca kitab saudara, di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kalau anak presiden, anak gubernur, anak raja, itu belum ada apa-apanya, Bung. Ini anak-anak Tuhan, men. Anak-anak Tuhan, Kristen itu. Menurut mereka. Dalam kurung, menurut mereka. Mereka anak-anak Tuhan. Tapi coba Anda sandingkan dengan apa yang kita imani. Dengan yang teman-teman Kristen imani. Coba. Kalau dikatakan Al-Quran itu mujizat, ya betul memang. Belum ada kekuatan yang mampu kemudian merubah original teks Al-Quranul Karim. Tapi pembenci Al-Quran itu ya separuh dari dunia ini. Separuh dari isi bumi ini itu benci terhadap Al-Quran. Yang menguasai militer. Ya, yang menguasai politik. Yang menguasai ekonomi. Ya orang-orang yang fobia terhadap Islam. Tapi ketika berhadapan dengan Al-Quran, Bung, dia tidak punya kekuatan untuk kemudian merubah original teks Al-Quran itu masuk ke dalam negaranya cukup dengan menggunakan bahasa yang digunakan oleh bangsanya. Kami mau Al-Quran masuk misalnya ke negara A. Di negara kami ada 1% Islam. Tolong masukkan Al-Quran ke negara kami tapi dengan syarat jangan sertakan bahasa Arabnya. Gak ada itu Bang, gak ada. Itulah salah satu mujizatnya. Kedua, Al-Quran mudah dihafal. Coba Anda bayangkan. Bible. Kitabnya anak-anak Tuhan. Anak-anak Theos. Tapi tak ada satupun anak Tuhan yang mampu menghafal kitab itu. Padahal sudah bahasa Indonesia, Bung. Al-Quran. Coba Anda lihat. Bung. Coba Anda lihat Al-Quran itu. Bung. Anak usia 5 tahun. Kenapa? Karena fitrah Al-Quran dan fitrah manusia itu sama. Sama-sama berasal daripada esensi yang suci. Al-Quran ini. Dia connect dengan jiwa manusia. Al-Quran ini connect dengan akal manusia. Sehingga mudah untuk kemudian disambungkan dengan akal dan jiwa manusia itu. Anda lihat mujizat ini. Sangat luar biasa. Al-Quran ketika dibaca di penghujung bumi sebelah utara. Ketika surah Al-Fatihah dilantunkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari negara manapun pasti ngerti. Itu surah Al-Fatihah yang sedang dibaca. Memuji kepada esensi pencipta langit dan bumi. Siapapun dia, pasti tahu. Sebodoh apapun dia di dalam Islam, pasti ngerti. Tapi coba, kita putar kepada kitab saudara. Ini yang punya anak-anak Tuhan, men. Kalau orang Jepang tampil di Jakarta membaca Bible, yang dihadirkan semua pastor dan juga adalah pendeta-pendeta Indonesia yang berkelas. Tanya kepada mereka, yang tadi mereka baca itu surah apa, Bang? Garuk-garuk kepala dia. Apapun titelnya. Ini bukti mujizat Al-Quran yang tidak bisa disepelekan. Kenapa? Karena Al-Quran itu tujuannya memang, ya ayuhan nas,
Ya ayuhan nas, tujuannya Allah sudah terangkan dalam Al-Quran. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika zikra litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Al-Quran diwahyukan kepadamu wahai Muhammad agar engkau menerangkan kepada manusia seluruhnya apa yang diwahyukan Allah Tuhan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Jadi Al-Quran ini diwahyukan oleh Allah agar supaya abang saya ini paham tentang Al-Quran, agar saudara ini paham akan keberadaan saudara, mau kemana, dari mana, untuk apa dan mau kemana. Ini Al-Quran.